kembali lagi pembelajaran bersama Ibu Siska dalam pembelajaran kimia. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 10 tentang hakikat ilmu kimia. Nah, materi tersebut ada di dalam kelas 10 semester ganjil, artinya pada semester awal. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, like, dan jangan lupa komen. Nah, untuk memulai pembelajaran, mari kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk ke dalam hakikat ilmu kimia. Berbicara tentang kimia, apa yang kalian pikirkan tentang kimia? Pasti berbahaya, kemudian beracun, kemudian zat yang sangat korosif. Nah, pasti kalian selalu berpikir seperti itu. Ternyata kimia itu tidak selamanya berbahaya. Walaupun di dalam masyarakat terkenal sekali bahwa kimia itu sangat berbahaya. Bahkan masyarakat selalu membeli obat-obatan herbal agar dia itu terhindar dari kata-kata bebas dari zat kimia. Nah, makanya mereka selalu membeli produk herbal. Nah, apakah benar kimia selamanya berbahaya? Yuk kita pelajari lebih lanjut agar kalian lebih paham apa itu kimia. Nah, sekarang kalau kita berbicara kimia itu berbahaya, sekarang contohnya adalah udara. Kita hirup ya. Nah, itu adalah udara. Udara termasuk dalam contoh kimia. Artinya kimia tidak selamanya berbahaya. Nah, ada lagi contoh selanjutnya. Kita tahu bahwa kehidupan itu identik dengan yang namanya air. Bayangkan kalau misalnya di muka bumi ini tidak ada yang namanya air. Kita tidak bisa minum, kita tidak bisa beraktivitas, dan lain-lain. Nah, air ini adalah contoh dari kimia. Kenapa dari kimia? Karena air itu terbentuk oleh unsur hidrogen dan oksigen, di mana senyawanya itu adalah H2O. Air, kira-kira ini berbahaya tidak ya? Kan ini kimia. Mari kita minum ya. Wah, ternyata tidak berbahaya, malah menyehatkan ke tubuh. Nah, contoh di sini, ini adalah kimia. Artinya, kimia itu tidak selamanya berbahaya. Nah, apa kalian tahu? Ternyata setiap hari kalian itu memakan yang namanya magnesium, kemudian natrium, kemudian iodium, kemudian fosfor, kemudian seng. Nah, kalian tahu tidak? Semua unsur tersebut itu ada pada nasi. Ternyata nasi itu mengandung unsur-unsur kimia. Kira-kira nasi ini berbahaya tidak? Tidak. Kalau kita tidak makan nasi, gimana? Yang ada lemes kan? Nah, artinya tidak selamanya kimia itu berbahaya. Ternyata kimia itu banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia yang lebih lengkap, akan menjelaskan bab tentang hakikat ilmu kimia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Nah, sebenarnya ilmu kimia itu apa sih? Ilmu kimia secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah suatu materi menjadi materi lain. Contohnya seperti apa sih? Nah, di kimia kita itu akan mempelajari bagaimana adanya perubahan dari misalnya benda padat menjadi cair. Nah, di kimia tersebut kita akan mempelajari berapa sih energi yang dibutuhkan untuk bisa merubah materi tersebut. Nah, itu yang akan kita pelajari di dalam kimia. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah kimia. Kimia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia. Ternyata kimia itu awalnya dari bahasa Arab loh. Nah, yang artinya adalah perubahan materi. Nah, kata kimia itu berawal di tahun 700 sampai 778 Masehi, di mana yang menemukan kata kimia itu adalah Jabir ibnu Hayyan. Dia adalah seorang ilmuwan dari
Arab. Nah, atau biasa kita kenal sebagai the father of Arab of chemistry ya. Jadi bapak kimia. Ternyata kimia itu berasal ditemukan oleh Jabir ibnu Hayyan. Nah, Jabir ibnu Hayyan ini dia adalah seorang ilmuwan dari Arab. Dia melakukan percobaan dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain dan dia menghasilkan senyawa yang namanya alkohol. Nah, dari situ kemudian berkembang ke yang namanya teori atom yang dicetus oleh John Dalton. Nah, John Dalton itu menemukan yang dinamakan dengan atom ya. Nah, dari sana berkembang kemudian ke unsur, itu adalah sejarah dalam kimia. Nah, kimia tersendiri itu sangat banyak sekali macamnya. Di antaranya cabang ilmu kimia itu sebenarnya lebih banyak. Yang pertama ada kimia anorganik. Ya. Kimia anorganik adalah yang mempelajari zat kimia dalam benda mati. Artinya, biasanya kalau misalnya kimia anorganik ini kita pelajari di dalam laboratorium, ya. Biasanya kita mencampur-campurkan senyawa-senyawa yang khususnya itu benda mati, ya. Kemudian kalau kimia organik, nah kalau kimia organik itu pasti identik dalam makhluk hidup. Senyawa-senyawa yang ada dalam makhluk hidup itu nanti kita pelajari dalam kimia organik. Ada lagi yang namanya kimia analitik. Nah, kimia analitik itu adalah menganalisa bahan kimia dalam suatu produk. Jadi contoh sederhananya gini. Misalnya kita ingin menganalisa bahan apa sih yang ada di dalam suatu produk. Nah, itu bisa dikembangkan dalam kimia analitik. Nah, pernah nggak kalian mendengar misalnya di tahu ada yang namanya formalin. Nah, bahan-bahan atau misalnya bahan-bahan kimia yang dalam suatu produk tersebut itu bisa dianalisis dalam kimia analitik. Nah, kemudian ada yang namanya kimia fisik atau biasa disingkat dengan kimfis ya. Kimia fisik yaitu mempelajari penentu energi yang menyertai terjadinya suatu reaksi kimia, sifat fisis serta perubahan kimia. Jadi di dalam kimia fisik itu tidak mempelajari kimianya saja, tetapi sifat fisiknya juga dipelajari. Jadi antara gabungan antara mempelajari sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian ada yang namanya kimia lingkungan. Nah, kimia lingkungan itu mempelajari segala sesuatu yang terjadi di lingkungan. Ya, artinya kimia itu sangat identik dengan lingkungan. Ya. Ada lagi yang namanya kimia inti atau radiokimia, yaitu mempelajari zat-zat radioaktif. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada yang namanya kimia dalam kesehatan, kemudian kimia dalam limbah, dan lain-lain. Artinya kimia itu sangat identik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita dapat simpulkan bahwa ilmu kimia itu bukan ilmu yang berbahaya, tetapi ilmu kimia itu adalah ilmu yang identik dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena segalanya unsur yang ada di muka bumi ini, bahkan yang kita pakai, bahkan yang kita pegang, itu semuanya terdiri dari yang namanya unsur kimia. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah cukup mengerti tentang hakikat ilmu kimia? Pengertian kimia mulai dari sejarahnya, kemudian macam-macam cabang ilmu kimia. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari yang namanya materi, unsur, dan senyawa. Nah, sekarang kita lanjut ya materinya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang jenis materi. Ya. Berbicara tentang kata materi, kira-kira apa sih yang pertama kali kalian pikirkan? Materi itu apa coba? Jangan salah ya, kalian jangan beranggapan bahwa materi itu identik sifatnya dengan yang namanya uang atau barang. Bukan ya, di dalam kimia bukan itu pengertian materi. Tetapi pengertian materi adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Itu adalah materi. Nah, materi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya unsur.
Kemudian ada yang namanya senyawa. Dan yang terakhir adalah yang namanya campuran. Nah, sekarang yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah unsur. Unsur adalah materi zat murni terkecil yang tidak dapat dibagi lagi menjadi dua atau lebih dari zat tersebut. Artinya unsur di sini dia itu adalah zat tunggal, ya. Ingat tunggal itu berarti satu ya. Nah, contohnya itu adalah nitrogen, kemudian oksigen, kemudian hidrogen. Nah, itu termasuk ke dalam unsur. Nah, unsur biasanya dilambangkan, contohnya nitrogen. Nitrogen itu lambangnya adalah N, hanya N besar ya. Kemudian besi atau zat besi ya, atau besi itu biasanya dilambangkan dengan Fe. Nah, ini adalah unsur karena dia itu tidak dapat dibagi lagi menjadi dua atau lebih dari zat yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud unsur. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya senyawa. Nah, kalian selalu mendengar senyawa kimia. Senyawa kimia berbahaya tidak ya? Nah, pasti kalian selalu berpikir seperti itu ya. Nah, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan senyawa. Nah, senyawa adalah zat murni dari gabungan dua atau lebih unsur. Nah, kalau unsur dia itu sifatnya tunggal ya. Nah, kalau senyawa dia itu gabungan antara dua atau lebih dari 3 unsur. Contohnya unsur oksigen dengan oksigen. O-nya ada berapa? 2 kan? Nah, artinya ketika oksigen bergabung dengan oksigen, dia akan menghasilkan yang namanya senyawa O2. Nah, senyawa O2 itu adalah termasuk senyawa. Kenapa senyawa? Karena gabungan dari unsur oksigen yang lebih dari 1. Berarti oksigennya ada 2 ya. Nah, contoh sederhananya adalah air. Kira-kira air unsur atau senyawa? Ternyata air itu adalah senyawa. Kenapa senyawa? Karena air itu gabungan dari beberapa unsur. Nah, contohnya gini. Air itu rumusnya adalah H2O. Lihat ya, H2O. Di mana H2O itu terdiri dari unsur H dan unsur O. H di sini dia itu adalah hidrogen ya. Kemudian O di sini dia itu adalah oksigen. Ketika hidrogen dan oksigen bersatu, maka itu yang dimaksud dengan senyawa karena campuran 2 zat atau 2 unsur yang bergabung. Nah, kita lihat di sini H-nya dia ada berapa? Kan H2O. H-nya ada 2, O-nya ada 1. Artinya ketika unsur ini bergabung, maka terbentuklah senyawa. Artinya hidrogen bercampur dengan oksigen. Ketika bercampur dia akan menghasilkan senyawa air. Nah, bisa membedakan antara senyawa dan unsur? Nah, selanjutnya kita masuk yang terakhir yaitu tentang campuran. Kalau berbicara kata campuran, mungkin kalian sudah banyak sekali mengenal yang namanya campuran, ya. Apalagi kalau misalnya kalian sering masak, tolong campurkan bahan A dengan bahan B. Campuran air dengan tepung, campurkan misalnya tepung dengan garam. Nah, kira-kira campuran itu sebenarnya apa sih? Nah, kita belajar ya. Campuran adalah gabungan 2 atau lebih zat murni yang tidak melalui reaksi kimia, melainkan melalui campuran secara fisika. Nah, di dalam campuran itu ada 2. Ada heterogen, ada homogen. Bedanya apa sih Bu? Heterogen sama homogen? Nah, kalau heterogen itu adalah campuran yang zatnya itu berbeda, ya. Hetero itu berbeda. Artinya ada benda padat, ada benda cair, itu hetero. Nah, kalau misalnya homogen itu biasanya cair dengan cair dan ketika dicampurkan itu
kita tidak bisa melihat senyawa tersebut tercampur dari senyawa apa saja sih. Artinya kita tidak dapat membedakan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Campuran gula dengan pasir. Nah, kalian tahu gula bentuknya serbuk kan ya? Kemudian pasir yang ada di laut bentuknya sama serbuk. Ketika dicampurkan ya, itu antara serbuk dengan serbuk itu dinamakan dengan campuran homogen karena bentuknya sama. Nah, kemudian ada lagi campuran minyak dengan air. Minyak dengan air itu termasuk campuran homogen. Kenapa campuran homogen? Minyak itu sifatnya cair bentuknya ya, bukan sifatnya. Bentuknya minyak itu cair. Kemudian air bentuknya cair. Ketika dicampurkan cair dengan cair, maka itu yang dimaksud dengan campuran homogen. Nah, kalau misalnya heterogen, itu adalah campuran pasir dengan air. Kenapa dimaksud dengan heterogen? Ketika air, ya, misalnya kalian punya botol air, dimasukkan pasir. Kira-kira antara air dan pasir bisa bersatu tidak? Tidak kan? Ada benda padat, ada benda cair. Artinya dua benda zat yang sifatnya itu berbeda. Artinya kalau berbeda, dia itu termasuk campuran heterogen. Nah, setelah kita tadi membahas tentang hakikat ilmu kimia, kemudian pengertian ilmu kimia, kemudian kita bahas tentang kimia dalam kehidupan, kita bahas tentang unsur, senyawa, campuran. Apakah kalian sudah mengerti? Kalau misalnya ada hal yang tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung di dalam komentar ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang hakikat ilmu kimia. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat laboratorium dan keselamatan kerja dalam laboratorium. Untuk selanjutnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, boleh kirim chat langsung via WA ataupun boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.